Dan siapapun yang ditemukan oleh penegak hukum melakukan pelanggaran, ya harus diproses. Jadi kita hormati proses itu. Sambil saya berpesan kepada semua para pejuang perubahan, tantangan yang kita hadapi itu besar. Banyak sekali dari teman-teman yang bekerja itu diperiksa pajaknya. Dan banyak sekali yang ketika diperiksa itu merasakan pemeriksaan yang tidak fair. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Juru bicara Jubir Timnas Amin Indra Kharismiaji ditahan kejaksaan dalam kasus pajak. Yang jadi pertanyaan tentu, kenapa baru di saat-saat kampanye sekarang ini kasus ini dibongkar? Padahal telah sekian lama terjadinya. Ketika Paslon Amin membutuhkan tenaga dan pikiran nama baik dari jubir ini, apakah ada maksud untuk menjelekkan nama Paslon 01 di mata rakyat? Inilah pertanyaannya. Kenapa sekarang diungkap? Kenapa tidak tuntas selama ini? Rakyat bisa saja menganggap ini sengaja dilakukan sekarang untuk mendiskreditkan paslon nomor urut 1. Untuk melihat persoalan ini, mari kita saksikan tayangan ini. Proses hukum dijalani, itu bentuk dari kita menghormati rasa hukum, dan penting sekali untuk kita menjaga agar proses hukum itu benar-benar untuk menegakkan keadilan, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Tapi kita hormati, dan siapapun yang ditemukan oleh penegak hukum melakukan pelanggaran, ya harus diproses. Jadi kita hormati proses itu. Sambil saya berpesan kepada semua para pejuang perubahan, tantangan yang kita hadapi itu besar. Banyak sekali dari teman-teman yang bekerja itu diperiksa pajaknya. Dan banyak sekali yang ketika diperiksa itu merasakan pemeriksaan yang tidak fair. Ditarik lagi, diperiksa sampai 2016, sampai 2017 atas kegiatan yang sudah pernah dulu diperiksa. Itu keluhan di mana-mana. Jadi saya ingin sampaikan kepada para petugas juga yang adil. Jangan sampai bertindak tidak adil, karena kalau Anda melakukan tindakan tidak adil, bukan hanya mencederai mereka yang saat ini diproses, tapi juga mencederai kehormatan institusi. Jadi clear di sini bahwa Capres Anies Baswedan punya komitmen yang kuat tentang penegakan hukum. Tetapi tentu dengan catatan harus adil. Jangan tebang pilih, jangan berat sebelah. Jangan sampai karena paslon nomor urut 1 ini
tidak didukung oleh rezim yang sedang berkuasa sekarang, lantas dicari-carikan kesalahan untuk diungkap ke permukaan, walaupun kasusnya telah berlangsung sangat lama. Berkaitan dengan ini, rakyat tentu telah melihat banyak selama ini dugaan kejanggalan-kejanggalan yang dialami oleh kubu paslon nomor urut 1 ini. Contoh saja, penegakan hukum oleh Bawaslu terhadap paslon nomor urut 1 dibandingkan dengan paslon lain. Coba kita saksikan tayangan ini. Timnas Anies Muhaimin atau Amin mengungkap sejumlah pelanggaran pemilu yang mereka temukan. Timnas menyatakan bahwa pihaknya telah mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh anggota Timnas Amin yang merupakan mantan Ketua MK Hamdan Zulfa dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis 28 Desember. Menurut Hamdan, pelanggaran yang telah dicatat Timnas Amin bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan Zulfa kemudian menyinggung soal pembatalan pemilu jika terbukti ditemukan pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif. Hamdan berkata bahwa pihaknya akan terus mencatat pelanggaran yang terjadi. Timnas Amin menilai bahwa Bawaslu berat sebelah dalam mengawasi jalannya Pilpres, sebab laporan pihaknya ke Bawaslu dianggap diabaikan. Sementara bila menyasar soal Amin, laporan langsung diproses oleh Bawaslu. Kami akan terus mencatat, melaporkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dan tadi apa yang sudah diceritakan oleh Ketua Tim Hukum, catatan-catatan yang begitu sangat lengkap. Nah, catatan ini menunjukkan bahwa betapa banyak pelanggaran yang dilakukan oleh paslon. Tadi paling tidak oleh paslon nomor 2 ada 3 pelanggaran dilakukan oleh calon wakil presiden. Jadi di sini tampak dengan jelas bagaimana yang disampaikan oleh Hamdan Zulfa ini, bahwa ada dugaan ketidakadilan terjadi di Bawaslu di dalam penegakan hukum terhadap paslon nomor urut 1. Mungkin saja pihak lain mengatakan ini paslon nomor urut 1 berkoar-koar. Tetapi kita harus akui bahwa apa yang dialami oleh paslon nomor 1 ini bukan hanya sekarang ini dialaminya, tetapi sudah sejak lama. Semenjak Anies Baswedan disebut-sebut akan maju sebagai capres, telah banyak dialami oleh Anies Baswedan berupa penjagalan-penjagalan agar dia tidak maju. Jadi sangat masuk akal kalau Hamdan Zulfa dari Timnas ini menyampaikan ke publik bahwa Bawaslu berat sebelah. Dalam hal ini bisa kita lihat perbedaan penegakan hukum terhadap orang-orang, partai-partai atau kelompok-kelompok yang merupakan pendukung Anies Caimin dibandingkan dengan yang lain. Sekarang coba kita lihat penegakan hukum terhadap mantan Menteri Pertanian SCL yang merupakan kader Partai Nasdem, dan kita tahu Partai Nasdem adalah partai pengusung dan pendukung utama Anies Caimin. Syahrul Yassin Limpo sekarang telah ditahan, dan semalam menjelang dia memenuhi panggilannya ke KPK, dia dijemput paksa di Borgol dan langsung ditahan. Baca
Ini berlaku pada malam hari ini dijemput paksa. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Kenapa mesti terburu-buru, tidak melalui proses dengan alasan yang kuat? Kalau tadi bilang, Ali Fikri bilang mengatakan ada sesuai analisis. Kan nggak bisa bicara analisis, tapi bicara bagaimana fakta hukum yang berlaku harus dijalani. Kita nggak mau berburuk sangka, tapi kalau hukum acara dan kekuasaan power dilakukan, bagaimana? Ini terbukti bahwa kalau KPK sekarang punya power besar dan power itu dipergunakan ke sewenang-wenangan. Pertanyaannya, ada apa dengan KPK? Bagaimana dengan Ketua KPK Firly Bahuri yang sekarang sudah diberhentikan karena dia sudah tersangka yang diduga melakukan pemerasan kepada mantan Menteri Pertanian SYL dalam kaitan kasus korupsi yang menyeret SYL ini. Kita tahu Ketua KPK Firly Bahuri telah ditetapkan menjadi tersangka sejak lama dan telah ditolak pula oleh pengadilan pra-peradilan tentang dia, dan dia telah diperiksa pula beberapa kali, dan berbagai elemen masyarakat telah meminta agar segera Firly Bahuri ditahan, tetapi nyatanya sampai saat ini belum ditahan juga. Pemirsa, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri telah selesai diperiksa terkait dugaan penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Informasi selengkapnya kita terhubung dengan rekan Zeva Nyasara dari Bareskrim. Zeva, bagaimana proses pemeriksaan Firly? Apakah Firly ditahan usai diperiksa? Naila, lagi-lagi Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini tidak ditahan usai menjalani pemeriksaan di gedung Bareskrim Mabes Polri selama kurang lebih 10,5 jam atau hampir 11 jam atas dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tadi kami pantau Firly Bahuri keluar dari gedung Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Kami pantau ia menggunakan kemeja berwarna coklat, lalu kami pantau juga tangannya ini tidak diborgol. Ia kemudian berjalan menuju ke mobil pribadinya tanpa mengucapkan satu kata apapun sebelum kemudian meninggalkan gedung Bareskrim Mabes Polri. Hari ini merupakan pemeriksaannya yang ketiga setelah pemeriksaannya dalam statusnya sebagai tersangka ini dilaksanakan pada tanggal 1 dan 6 Desember 2023. Tadi kami juga mendapatkan keterangan melalui pesan singkat WhatsApp dari Direskrim Sus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak yang menyebutkan bahwa terkait rilis pemeriksaan Firly Bahuri yang berlangsung pada hari ini akan langsung disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya. Namun kami belum bisa memastikan kapan kemudian pihak Humas Polda Metro Jaya akan menyampaikan rilis tersebut. Tentu ini yang menjadi pertanyaan, Naila, kenapa lagi-lagi Firly Bahuri ini tidak kembali ditahan begitu. Kalau kita melihat bagaimana keterangan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada tanggal 4 Desember 2023 ketika ia mengunjungi Gedung Merah Putih KPK, ia sempat ditanyai terkait kenapa Firly Bahuri tidak kunjung ditahan padahal ia sudah berstatus tersangka. Kapolri menjawab bahwa penyidik ini memiliki alasan-alasan subjektif, sepanjang itu masih bisa ditoleransi maka sepanjang alasan tersebut masih bisa dimaknai, maka hal itu bisa ditoleransi. Tentu ini menjadi pertanyaan publik, apa kemudian alasan dari penyidik hingga belum juga
menahan Firly Bahuri, padahal status tersangka ini sudah disandang Firly Bahuri kurang lebih selama 1 bulan lebih. Bahkan desakan-desakan dari berbagai elemen masyarakat, sebut saja dari masyarakat anti korupsi Indonesia, lalu dari mantan penyidik KPK, ini kemudian mendesak pihak kepolisian untuk segera menahan Firly Bahuri. Coba kita bandingkan kasus yang menimpa jubir Amin Indra Karismiaji yang merupakan pemilik perusahaan yang sekarang ditahan bersama-sama dengan pengelola perusahaan. Dengan kasus yang terjadi pada suami Puan Maharani, Ketua DPR RI yang merupakan petinggi PDIP yang terjadi sebelum pecah kongsi antara Megawati dengan Jokowi. Happy Abskoro yang juga pemilik perusahaan yang tidak ditahan. Yang ditahan hanya pengelola perusahaannya, direktur utamanya dalam kasus korupsi BTS di Kominfo. Kita lihat tayangan ini. Kejaksaan Agung kembali menetapkan 1 orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan tower BTS oleh Kominfo. Ia adalah Muhammad Yus Rizky, Direktur Utama PT Basis Utama Prima yang kini sudah ditahan. Rupanya pemilik dari PT Basis Utama Prima tak lain ialah suami dari Puan Maharani, yakni Happy Hapsara. Sebelumnya diketahui bahwa Happy Hapsara diisukan terlibat dalam kasus korupsi BTS Kominfo. Namun isu tersebut dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Ia menegaskan bahwa kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yakni Kominfo. Rupanya bukan suami Puan Maharani yang terseret kasus korupsi, namun seorang direktur utama di perusahaan yang dimiliki oleh suami Puan, yakni PT Basis Utama Prima. Muhammad Yus Rizky, sang dirut, ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi BTS Kominfo. Selain itu, Yus Rizky juga ditahan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Coba kita lihat sekilas tentang kasus jubir Paslon Amin ini berkaitan dengan kepemilikan perusahaannya. Dibandingkan dengan kasus suami Puan Maharani. Juru bicara Timnas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar yang juga caleg Partai Nasdem Indra Karismiaji ditangkap Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Padahal Kejaksaan sudah mengeluarkan surat edaran untuk menunda proses hukum yang melibatkan caleg hingga pemilu usai. Tim pemenangan nasional Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar pun menyesalkan sikap Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Imran yang melakukan penahanan terhadap Indra Karismiaji. Itu pun di kasus perusahaan, yang di perusahaan tersebut beliau tidak sebagai apa-apa. Artinya kasus ini kalau secara materi hukumnya masih debatable. Nah, di sini kelihatan kan beda penegakan hukum terhadap suami Puan Maharani yang pemilik perusahaan ini dengan jubir Paslon 1 yang juga pemilik perusahaan sama dengan suami Puan Maharani. Semoga hasil dari Pilpres dan Pemilu Legislatif 2024 melahirkan pemimpin yang dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa kecuali, tanpa tebang pilih, dan tanpa tumpul ke atas tajam ke bawah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.